Nama saya Abdullah Alwi Asgaf, atau biasa dipanggil dengan Habib Abdullah. Dan saya adalah seorang Syiah Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Di sini Anda mungkin sudah bertanya, kenapa saya Syiah? Syiah ini orang Yahudi, teman-teman sekalian. Dibentuk oleh orang Yahudi, Abdullah bin Saba. Fakta sejarah mengatakan itu, harus yakin dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yang dimana orang Syiah ini dari kalangan Habib Ba'alawi ini sudah mulai menampakkan jati dirinya. Jadi sudah bangga menjadi Syiah. Dan bahkan dikuatkan ketika Iran Syiah ini yaitu menyerang Israel Yahudi. Jadi mereka ini merasa bangga karena sekarang ini banyak kaum muslimin yang ada di Indonesia ini mendukung yaitu Syiah melawan Israel. Nah, maka dari itu teman-teman, saya perhatikan ternyata mereka ini menampakkan jati dirinya yang mengaku sebagai Habib Asgaf dan bangga dengan Syiahnya. Ini teman-teman harus berhati-hati, jangan sampai kita itu tertipu dengan tipu daya oleh orang-orang Syiah ini teman-teman. Dan mereka ini sangat berbahaya. Mereka ini sering mengucapkan kita sebagai sesama saudara, jangan mudah dipecah belah. Tapi kenyataannya teman-teman, mereka itu mengkafirkan Ibunda Aisyah, istri Rasulullah SAW, istri yang paling dicintai. Dan bahkan mereka ini melaknat yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat Umar radhiyallahu anhu dan sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, maka dari itu kita sebagai kaum muslimin ini jangan mudah tertipu oleh orang-orang Syiah ini. Apalagi dengan yang ada di zaman sekarang ini, sungguh sangat liciknya mereka ini orang-orang Syiah ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu pengakuan dari Habib yang katanya bangga dengan menjadi orang Syiah. Nama saya Abdullah Alwi Asgaf, atau biasa dipanggil dengan Habib Abdullah. Dan saya adalah seorang Syiah Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Di sini Anda mungkin sudah bertanya, kenapa saya Syiah? Tapi sebelum masuk ke situ, Anda harus tahu dulu apa itu Syiah. Syiah adalah mazhab besar dalam Islam selain Sunni. Syiah secara bahasa berarti pengikut, bahkan dalam Al-Quran Nabi Ibrahim alaihissalam sebut sebagai seorang Syiah. Wa min syi'atihi ila Ibrahim. Akan tetapi dalam konteks ini, mazhab Syiah merupakan singkatan dari Syiah Ali bin Abi Thalib, atau mereka mengikuti keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Sunni yang merupakan singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau mengikut sahabat Nabi. Jadi perlu dipahami bahwa intinya Syiah mengikuti keluarga Nabi, sementara Sunni mengikuti sahabat Nabi. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa sumber dalam metodologi ilmuwan dan di hadis pun berbeda. Syiah mengikuti keluarga, sementara Sunni mengikuti sahabat. Sebagai penegasan, kami tidak menjadikan Bukhari, Muslim atau kitab Sunni lain sebagai rujukan utama, apalagi menganggap bahwa mereka adalah kitab yang sahih. Sekarang, sebelum masuk ke dalam pertanyaan utama, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sesungguhnya bentuk keyakinan Anda? Atau mungkin, lebih lugas lagi, Anda melihat saya, dan Anda memiliki satu pertanyaan, kenapa dia Syiah? Ketahuilah, ini bukan sekedar label yang menempel, bukan pula identitas yang diterima begitu saja tanpa perenungan. Bagi saya, ini adalah sebuah perjalanan dan perenungan dalam mencari kebenaran. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sebelum masuk ke situ, saya ingin menjelaskan ya bahwasanya Syiah ini yang katanya mereka ini mengaku sebagai pengikut Ahlul Bait ya. Padahal ya teman-teman ya, yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW itu adalah Ibunda Aisyah. Dan mereka orang-orang Syiah ini sangat membenci yaitu Ibunda Aisyah, yaitu istri Rasulullah SAW. Kita sebagai Ahlus Sunnah ya tentu tidak terima teman-teman ya, apalagi itu adalah istri Rasulullah. Bahkan ya orang-orang Syiah ini melaknat Ibunda Aisyah, melaknat para sahabat Nabi SAW. Jadi mereka itu bohong kalau mengikuti yang katanya adalah keluarga Nabi. Coba teman-teman ya, ajarannya ini sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran dari Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah itu sangat memuji yaitu sahabat Abu Bakar, sangat memuji yaitu kepada sahabat Umar, sangat memuji kepada sahabat Utsman bin Affan. Tapi ini berbalik arah yaitu
orang-orang Syiah Rafidhah ini teman-teman, yang dimana mereka ini melaknat istri Nabi dan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah ini memuji yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi orang Syiah ini malah melaknat para sahabat Nabi. Terutama adalah mereka itu membenci sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman. Mereka sangat membenci sekali kepada tiga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini bukan ajaran Ahlussunnah teman-teman, dan ini bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi ajaran-ajaran orang-orang Syiah ini sangat menyimpang. Bahkan ada yang namanya nikah mut'ah teman-teman, dan itu masih mereka lakukan sampai detik ini. Mereka itu lebih memuji ataupun memuliakan yaitu Ali bin Abi Thalib dan memuliakan Fatimah dan Husain. Kenapa bukan Hasan tapi Husain? Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yaitu agama Syiah. Maka dari itu, kita sebagai kaum muslimin ahlu sunnah, jangan mudah tertipu ataupun tipu daya oleh orang-orang Syiah ini. Apalagi dengan yang namanya ini ya teman-teman, Syiah Iran itu melawan Israel. Kita jangan mudah tertipu oleh mereka ya teman-teman. Karena di saat ini, mereka ini meminta dukungan kaum muslimin, terutama adalah Sunni. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Sekarang umat Islam dirusak, diperangi dari dalam oleh orang Yahudi sendiri, tapi berkedok Islam. Itulah Syiah. Syiah ini orang Yahudi teman-teman sekalian. Dibentuk oleh orang Yahudi, Abdullah bin Saba. Fakta sejarah mengatakan itu, harus yakin dengan itu. Kita punya buku-bukunya, fakta-faktanya. Abdullah bin Saba orang Yahudi, pura-pura masuk Islam. Dan di zaman Utsman bin Affan, dia menyebarkan fitnah mengatakan bahwasanya Abu Bakar sama Umar sengaja mengambil khilafahnya Ali. Sama Utsman dikeluarkan karena dia masih ngaku Islam, dia berkedok Islam, dikeluarkan. Apa yang terjadi? Dia buat tim demonstran, kemudian masuk memprotes Utsman sampai terbunuh Utsman. Buku-buku ahli sunnah semua sepakat. Ahli sunnah siapa? Yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Mengatakan yang membunuh Utsman bin Affan adalah Abdullah bin Saba, si Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Kita punya buku sejarah, ini bukan karangan saya ini. Kemudian di zaman Ali jadi khalifah, dia masuk, disebarin fitnah baru. Abu Bakar, Umar, Utsman, karena Utsman sudah mati, dia bilang juga mengambil khilafahnya Ali. Sama Ali ditangkap di depan orang-orang semua, lalu Ali tanya, apa kau yang mengatakan kalimat itu? Bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman merebut khilafah saya dan saya lebih afdal daripada mereka. Kata Abdullah bin Saba, iya, memang dia mau sebarin fitnah. Kata Ali, kau harus taubat, kalau tidak saya akan hukum kamu dengan haddul muftari, hukum cambukan bagi pendusta, 80 kali jerat. Lalu kata dia, saya tidak mau, karena saya yakin memang kamu, memang itu fitnahnya dia yang dia ingin sebarin tengah-tengah umat. Lalu yang terjadi, kata Ali, kalau kau tidak mau taubat juga saya akan kisos kamu, kau akan dibunuh karena kau menyebarkan fitnah. Semua sahabat tidak ada yang khilaf bahwasanya rentetan Abu Bakar, Umar ini paling afdal di kalangan sahabat. Sudah kita jelaskan tablik akbar yang lalu, pada saat jelaskan Abu Bakar dan Umar panjang lebar 4 jam lebih. Lalu apa yang terjadi teman-teman sekalian? Kata Ali, saya akan bunuh kamu. Dia bilang, kalau kau bunuh saya wahai Ali, kau adalah Tuhan. Sampai pada fitnah yang lebih besar, dibunuh sama Ali. Abdullah bin Saba dalam sejarah ahli sunnah dibunuh oleh Ali radhiyallahu anhu. Pemahaman Syiah, kalau orang pakai akal sehat, dia akan faham ternyata pemahaman ini bukan dari Islam. Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala telah katakan dalam kitabnya masyhur, ayat ini kekal, bukan karangan saya, firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan az-dzikra, yakin Al-Quran sempurna dan kami akan menjaganya. Tidak ada satu huruf pun dimasukkan kecuali pasti akan terbongkar. Nggak mungkin, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ciri khasnya Al-Quran. Dan ini ulama semua sudah sepakat, dinukil banyak riwayat berhubungan dengan masalah ini. Kemudian mereka mengatakan tidak, Quran ini kurang. Allah bilang dijaga, kau bilang kurang. Siapa kamu tuh? Berani benar ngomong begitu. Kemudian mereka lagi menghardik, sebenarnya tujuannya Abdullah bin Saba ingin menghina Nabi Muhammad SAW langsung. Tapi dia tidak bisa. Kalau dia hina langsung Nabi Muhammad SAW, ketahuan kedoknya. Maka dia hina orang-orang yang terdekat dengan Nabi SAW. Abu Bakar dan Umar. Siapa dua orang ini? 10 orang dia masuk surga. Mertua Nabi SAW. Apakah mereka lebih hebat dari Nabi? Nabi maksudnya SAW salah pilih mertua. Anda saja bisa pilih mertua yang benar. Ada teman saya Sunni bertemu dengan seorang Syiah di Jakarta. Dia cerita, tapi saya tidak ketemu waktu itu. Dia bilang, saya ketemu sama satu orang Syiah, teman saya. Saya tanya, bagaimana keadaan antum? Baik, alhamdulillah. Bagaimana istri? Baik. Istri Anda baik ya? Baik. Soleh, solehah, patuh. Bagaimana mertuanya? Oh, mertua saya sehat, semuanya baik-baik. Berarti kamu lebih hebat daripada Nabi ya?
Loh kok bisa? Loh iya, kan bagi kamu mertuanya Nabi itu orang kafir. Zaman mertua kamu orangnya hebat, baik. Istri kamu soleh, tapi kamu mengkafirkan dan melaknat serta menuduh berzina istrinya Nabi Muhammad SAW. Berarti kau lebih hebat dari Nabi dong. Diam dia, tiba-tiba nggak bisa ngomong. Pemahaman yang tidak masuk di akal sudah. Anehnya ada umat Islam yang terpengaruh. Kafirkan sahabat. Lalu simbolnya cinta ahlul bait. Demi Allah teman-teman sekalian, mereka tidak cinta ahlul bait. Dusta. Yang mencintai ahlul bait adalah ahli sunnah yang sebenarnya. Kita mengatakan Ali radhiyallahu anhu. Adakah ahli sunnah yang mengatakan Ali bukan sahabat? Adakah pernah ahli sunnah berani mengatakan Ali itu kafir atau salah? Tak pernah. 4 jam tabligh akbar kita kemarin semuanya kelebihannya Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana pujian sahabat terhadap beliau, dan kita selalu memuji beliau, dan kita yakin Khalifah Rasyid yang keempat masuk dalam keemasan, ya, keempat dari masa keemasan Islam di awal, yaitu Khulafaur Rasyidin, yang kata Nabi SAW berpegang pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahku. Fatimah Al-Batul radhiyallahu anha, kita selalu memuji, mengatakan radhiyallahu anha. Hasan dan Husain, kita mengakui sabda Nabi SAW, Sayyidu Syabab Ahli Jannah, pimpinan anak mudanya surga. Itu pernyataan ahli sunnah. Husain terbunuh di Karbala, kita mengatakan Husain mati syahid, yang membunuhnya zalim. Nggak ada ahli sunnah mengatakan Husain kafir, misalnya kita membenci. Ini kan sekarang dibuat kesannya di tengah-tengah umat oleh orang-orang Yahudi yang membuat pemahaman ini. Kesannya kita ini membenci Ali, membenci Ahlul Bait, membenci Hasan Husain. Dari mana ini? Tidak ada pemahaman yang bentrok antara ahli sunnah dengan Syiah yang sekarang mereka angkat simbolnya. Nggak ada. Gitu kan? Kitab Ahlul Bait kita hormatin. Bahkan mereka hanya membatasi Ahlul Bait hanya kepada Ali, Hasan, Husain, dan Fatimah. Sementara ahli sunnah lebih global. Istri-istri Nabi juga masuk dalam keluarga Nabi SAW. Terbukti kita tahu dalam riwayat Bukhari. Tentu orang Syiah tidak yakin riwayat ini, dan kita tidak peduli dengan itu. Kita punya sanad yang jelas dalam riwayat Bukhari. Salah satu salawat yang kita dianjurkan baca sebelum salam, selain Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya, ada juga Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salam untuk Muhammad SAW dan istri-istrinya serta juga keturunannya. Ini salah satu salawat yang kita yakini kebenarannya. Ada istri masuk di sini, gitu kan? Antum sekarang bahasa Indonesia deh, secara akal sehat. Kalau lagi buat kartu keluarga, istri masuk dalam keluarga nggak? Orang Syiah kalau ditanya itu dia bingung jawab tuh. Istri antum masuk dalam keluarga nggak? Masuk. Bahkan setelah nama kepala keluarga si laki-laki, langsung istrinya bagian daripada keluarga itu. Yes, gitu kan? Kalau kita mengatakan masuk dalam keluarga, bagaimana caranya tidak? Secara akal sehat saja, itu sudah jelas. Ada statement bahkan yang hampir mereka sepakati, mereka mengatakan Nabi Muhammad, kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lam mereka. Mereka mengatakan statement bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga tapi kemaluannya di neraka. Statement itu dilempar. Alasannya karena menikah dengan Aisyah. Siapa kamu itu? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam turun firman Allah kekal dalam Al-Qur'an, surah An-Nur ayat 2 dan ayat 23. Pada saat Aisyah difitnah oleh pimpinan munafikin Abdullah bin Abi Salul. Kemudian dia mengatakan bahwasanya Aisyah berzina dengan Safwan. Turun surah An-Nur menyuruh Nabi SAW mencambuk mereka karena mengatakan Aisyah berzina. Ada beberapa sahabat yang dicambuk termasuk pimpinan munafikin itu. Sekarang mereka ulangi lagi perkataan itu. Kata Imam Az-Zahabi dan ulama-ulama Sunni yang lainnya mengatakan siapapun yang mengatakan Aisyah berzina mengikuti konsep awalnya, sebelum turun surah An-Nur, maka hukumnya berlaku surah An-Nur pada mereka. Ikut-ikutan tetap dicambuk 80 jerah. Kalau mengkafirkan sahabat berarti dia yang kafir. Karena kata Nabi SAW, tidak ada seseorang pun yang mengatakan kepada saudaranya muslim kafir kecuali akan kembali ke salah satunya. Kira-kira kalau ketemu Abu Bakar dengan satu orang dari orang Syiah ini, siapa yang kita mau katakan kafir? Bagaimana bisa mau dikatakan sahabat Nabi kafir? Hidup melihat Nabi dengan mata kepala saja sallallahu alaihi wasallam sudah sebuah fadilah. Definisi sahabat harus lihat Nabi dengan mata kepala, harus beriman pada beliau pada saat itu dan meninggal dalam keyakinan itu baru dikatakan sahabat. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Masya Allah ya, itu adalah penjelasan yang sangat ilmiah sekali, berdasarkan dalil-dalil juga dan pendapat para ulama bahwasanya teman-teman ya, sahabat Nabi SAW yaitu seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, mereka itu ya tidak kafir, melainkan orang-orang Syiah inilah ya teman-teman yang selalu mengkafirkan para sahabat Nabi, bahkan melaknat ya, mengkafirkan yaitu Ibunda Aisyah. Ini macam apa ini teman-teman ya, ajaran kok semacam itu? Bahkan ya teman-teman, seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Dr. Halba Salamah, yaitu Rasulullah itu masuk surga tapi kemaluannya di neraka.
Astagfirullah, itu kurang ajar namanya teman-teman. Kurang ajar. Kenapa kemaluannya di neraka? Katanya karena menikahi Ibunda Aisyah. Astagfirullah, ini kurang ajar lagi nih teman-teman. Nah, maka dari itu, kita sebagai kaum muslimin, terutama ahlus sunnah, jangan mudah tertipu. Apalagi dengan isu-isu yang sekarang ini teman-teman. Yang katanya, ya, yaitu Iran melawan Israel. Lalu kemudian Iran ini meminta dukungan kaum muslimin terutama adalah Sunni. Ini hati-hati ya. Ya, kita simak saja ya mereka itu. Sampai mana mereka itu teman-teman ya. Jadi kita itu jangan terpengaruh dengan tipu daya mereka ini. Lalu kemudian kita ini menyanjung-nyanjung dan kita malah mengikuti akidah-akidah mereka yang menyesatkan. Na'udzubillah. Jangan sampai ya. Jangan sampai kita itu tertipu oleh golongan ini Syiah. Apalagi ini si Habib ya yang mengaku yang bangga dengan menjadi Syiah. Pantas saja ya teman-teman ya Habib Ba'lawi ini ya kurang lebih ajarannya seperti itu, selalu meninggikan leluhurnya, meninggikan imam-imam mereka. Nggak jauh beda teman-teman. Hati-hati ya. Hati-hati. Bahkan ada Habib juga yang meminta istri orang. Loh, kan lucu teman-teman, ini malah lebih parah ya. Meminta istri mukibin untuk dinikahi dengan alasan untuk cucu Rasul. Kalau nggak dikasih, ente nanti kualat, nggak mendapat syafaat. Ajur kalau ajaran Islam semacam ini teman-teman. Ajur, hancur. Hati-hati. Ya, hati-hati. Wahai ahlus sunnah, jangan mudah tertipu dengan orang-orang Syiah ini. Mereka itu licik. Gerakannya itu lembut, tapi itu adalah taqiyah. Hati-hati. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itu saja ingin saya sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.